Ibu dan Bapak, saya diberi materi itu yang ketiga, itu ada plus minusnya ya. Plusnya itu saya bisa merangkum begitu. Minusnya bingung juga apa yang mau saya sampaikan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Ibu dan Bapak, tadi saya mengutip 3 kata ya. 2 kata itu dari Pak Agus, penyaji pertama. 1 kata itu dari Bu Diah. Ini saya kolaborasikan menjadi judul itu. 2 kata dari Pak Agus tadi adalah kata yang pertama begini, luar biasa itu bisa dicapai dengan cara yang tidak biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya tertarik dengan kata yang disampaikan Pak Agus adalah aktualisasi. Yang ketiga dari Bu Diah itu terkait dengan penghargaan. Ibu dan Bapak, untuk mendapatkan penghargaan itu pasti diraih dari cara yang tidak biasa. Nah, itulah aktualisasi kita. Begitu Ibu dan Bapak. Maka judul yang saya berikan itu adalah, ini unik ini, hidup dan menghidupi pendidikan. Ibu Bapak, saya sejak awal bercita-cita itu menjadi guru. Sekalipun saya jadi pengawas, pernah jadi kepala sekolah, tapi namanya jiwa keguruan itu tidak hilang. Hanya saya memberikan judul seperti itu. Ibu dan Bapak, dari apa yang saya kutip, baik dari yang disampaikan Pak Agus maupun Bu Diah, itu kalau saya rangkum, saya cermati, ada 4 hal yang paling utama. Kaitannya dengan eksistensi kita sebagai pengawas Indonesia yang berada pada masa transformasi yang akan mengubah wajah Indonesia menjadi Indonesia emas. Indonesia yang bermartabat. Yang pertama, itu adalah karakter. Tadi di awal sebelum kita memulai acara, sudah ditayangkan bagaimana sekolah-sekolah yang ada di negeri ini, ada sekolah SMA tadi, ada SMK, ada SMP, semuanya membahas tentang pentingnya karakter. Ibu dan Bapak, saya mencoba nanti menunjukkan kaitannya karakter itu dengan tugas pokok fungsi kita. Menurut saya karakter ada 2, Ibu dan Bapak, yaitu yang kita kenal dengan moral karakter, dan yang kedua itu adalah performance karakter. Seseorang yang baik hati, tapi tidak mau bekerja, pasti juga tidak dapat penghargaan. Katanya Bu Diah ini, tidak akan ada penghargaan. Juga tidak akan bisa mengaktualisasi diri. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Lalu yang berikutnya, itu kaitannya dengan kompetensi, Bu dan Bapak. Kita sudah tidak asing, Bu dan Bapak, mungkin saya di sini tidak membahas kompetensi kita seperti apa, karena sudah semuanya sudah menjiwai. Yang jelas, kompetensi itu akan bisa optimal jika moral karakter dan performan karakter kita itu makin hari itu makin diasah. Lalu nyambung lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus juga oleh Bu Diah tadi terkait dengan numerasi, terkait dengan literasi. Nah, ini berikutnya saya coba Ibu Bapak kait-kaitkan. Ini saya mengkaitkannya ketika saya mendengarkan begitu ya, pidato-pidato yang ada di YouTube dari Mas Menteri kita, dari Pak Menteri, itu ada 3 kata kunci. Tidak tahu itu bertanyalah, kok sudah bertanya, berarti nanti akan menjadi tahu, kok sudah tahu, maka cobalah. Kok sudah dicoba, lakukan, berkaryalah. Nah nanti berkarya ini, Bu dan Bapak, itu akan nyambungnya kepada yang disampaikan oleh Pak Agus maupun oleh Bu Diah tadi, yang kita kenal dengan portofolio digital. Ibu dan Bapak, ini karena juga semacam best practice ya, yang sudah pernah saya lakukan, tampaknya di dunia saat ini, yang dibutuhkan tuh bukan justru pengetahuan saja, tetapi ternyata keterampilan berkolaborasi, itu yang sangat dibutuhkan. Jadi berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, itu memang sangat dibutuhkan. Maka ini nanti saya akan menyampaikan sebuah best practice, di mana best practice itu bisa mendorong diri saya, yang apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan apa yang sudah saya lakukan itu bisa saya laporkan
laporannya itu dengan cara yang simple, harmoni, unik, namun otentik. Oleh karenanya, nanti saya akan menampilkan portofolio yang disampaikan oleh Pak Agus maupun oleh Bu Diah tadi, namun saya akan sedikit menyampaikan tentang problem solving-nya dalam diri kita, Ibu dan Bapak. Kita semua sebagai pengawas, sebenarnya sadar tidak sadar, itu kita selalu berhadapan dengan sebuah proses, yang proses itu belum kita sadari, tapi itulah terjadi dalam diri kita. Yaitu yang kita kenal dengan problem solving. Ketika kita mengidentifikasi permasalahannya ada di sekolah, tadi sudah dibuatkan rumahnya di pengawas 5.0, tentu kita akan selalu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan. Dari permasalahan kita identifikasi, ketika kita memiliki masalah, kita terdorong mau tidak mau ya, kemampuan menganalisis kita. Nah inilah kaitannya nanti dengan yang kita sebut sebagai numerasi tadi. Kemampuan menganalisis. Kemudian menggunakan simbol-simbol, kita gunakan untuk problem solving. Kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Karena literasi itu sebenarnya kaitannya sebuah pengetahuan, tapi harus lengkap dengan keterampilannya. Yang mendorong apa? Kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan menghitung, dan yang paling utama itu adalah problem solving. Kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, begitu sudah kita asah, ya. Mohon izin, Ibu. Ya. Ini kebetulan tampilannya kurang clear. Apa bisa dibantu oleh panitia, Ibu? Oh iya, baik. Masih belum kelihatan? Jadi ada kotak yang menutupi. Boleh kami bantu, Ibu? Oh iya, boleh. Betul. Baik, ya. Kami persilakan kepada panitia. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Silakan dilanjut. Jelas sekali suara Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, saya lanjutkan. Tapi tampilan ini kelihatan nggak? Bagus, Bu. Bagus ya? Oke, baik, terima kasih. Jadi itu problem solving tadi ya. Jadi selalu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Di sekolah itu penuh dengan masalah, Ibu dan Bapak. Baik itu guru, kepala sekolah, warga sekolah, dan lain-lain. Bahkan juga orang tua siswa. Itu tampaknya lewat permasalahan itu mendorong kemampuan kita. Mau tidak mau itu akan muncul kemampuan menganalisis. Nah itulah sebenarnya merupakan numerasi kita. Sebenarnya itulah realisasi dari literasi kita. Begitu kita menemukan sebuah solusi, kemudian dari solusi itu kita rancang menjadi sebuah aktivitas, lalu kita terapkan betul, kemudian dari apa yang sudah kita terapkan, kita berpikirnya itu seperti action research begitu. Ada sebuah masalah, kita selesaikan, apa yang sudah kita selesaikan, kita evaluasi, hasil evaluasi kita refleksi, hasil refleksinya dipakai untuk perbaikan, dan seterusnya, itu sebenarnya menjadi satu kesatuan dalam pola pikir kita. Di next, silakan. Dilanjutkan ya. Slide berikutnya. Ya. Nah, Ibu Bapak terkait dengan problem solving itu tadi, ada pengalaman konkret yang sudah bisa saya lakukan terkait dengan kondisi sekolah saat ini. Di antaranya adalah di sekolah itu kalau kita ketahui, Ibu dan Bapak, itu sebenarnya ada 3 tipe. Yang pertama itu tipe A, itu ketika sekolah sudah siap dengan teknologi, mindset teknologi oke. Tapi sekolah yang tipe B, infrastruktur digital, infrastruktur teknologi itu oke, tapi mindsetnya belum. Nah, yang tipe C itu yang ketiga, baik infrastruktur maupun mindset dari sekolah, dari warga sekolah terhadap digital transformasi itu sama-sama belum terbangun. Nah, peran kita Ibu dan Bapak ketika kita berperan sebagai pendamping, kita ini sebagai pengawas itu lebih kepada konselor dan coach ya sebagai pendamping. Maka akan mampu mengubah dari sekolah binaan kita menjadi, silakan slide berikutnya. Nah, inilah Ibu dan Bapak perubahannya. Jadi sekolah-sekolah yang kita dampingi dari yang tipe A semula masih sedikit, maka setelah kita dampingi itu akan meningkat menjadi sekolah tipe A. Semula hanya ada 2 sekolah. Tadi belum saya ceritakan, ada 10 sekolah binaan Ibu dan Bapak. 2 diantaranya itu saya identifikasi, itu sekolahnya itu tipe yang A. Kemudian 7 itu tipe B, yang 1 itu tipe C,
Lalu begitu ada pendampingan, kita sebagai konselor dan coach tadi, itu akan mengubah Ibu dan Bapak. Bagaimana perubahannya? Sekolah yang semula jumlahnya hanya 2 tipe A, akhirnya berkembang menjadi jumlahnya 7 tipe A, kemudian yang tipe B itu menjadi berkurang, dan tipe C itu sudah menjadi tidak ada. Nah, terkait dengan ini, Ibu dan Bapak, mungkin sekilas saja yang saya sampaikan, saya ingin menunjukkan hasil blended-nya ya, blended perpaduan antara kompetensi, antara karakter, kemudian literasi, numerasi, ini saya wujudkan dalam bentuk portofolio digital. Nah, ini mohon izin Pak Moderator, Pak Nardi, ini di stop dulu, saya akan menampilkan portofolio digital saya ya. Ini supaya ada gambaran. Mudah-mudahan nanti slide-nya ini bisa. Silakan Ibu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa tertangkap ini. Ya. Nah, apakah bisa dilihat ini slide saya nggak terganggu ya? Bisa Bu, ya? bisa Bu, baik, bagus. Ya. Oke, nah inti cerita begini Bu dan Bapak. Inilah get your dream-nya tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Ketika kita sudah punya karakter kuat, performance karakter kita, moral karakter kita, kompetensi kita yang 6 itu, kompetensi pengawas itu sudah komplit. Mohon izin Bu Nini. Iya. Mohon izin Bu Nini. Ya. Tayangannya tidak kelihatan ini blur itu tayangannya. Blur, oke. Baik. Iya, silakan. Nah, kalau ini sudah bisa dilihat? Belum Ibu. Belum bisa dilihat? Belum. Oh, belum ya? Ya. Kalau di laptop saya ini sebenarnya sudah ada. Kalau lihat ini ada enggak? Belum Bu. Belum Bu lihat. Ismi. Bu Ismi mungkin panitia bisa membantu Bu Ismi. Ini gambarnya kebetulan di tayangannya tidak ada nampak di tayangan, blur semua. Oh begitu. Mungkin panitia bisa bantu Mbak Ismi. Baik Ibu. Jadi apa filenya sudah disampaikan Ibu? Ini tambahan sebenarnya Mbak. Ini tambahan. Jadi tambahan atau begini. Nanti kita coba saya bercerita secara oral begitu gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat sesi tanya jawab. Jadi di dalam tadi yang saya katakan mix ya antara performance karakter, kemudian moral karakter, berikutnya kompetensi. Kompetensi kita itu 6 Ibu dan Bapak, tapi ternyata tidak cukup ya. Tambahnya tidak lain. Izin untuk tampilan kami kembalikan kepada tampilan dari panitia ya Ibu. Oke, ya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya ulang. Jadi blended-nya ya, mix-nya ya, antara performance karakter, kemudian moral karakter, ditunjang oleh kompetensi yang utuh. Kompetensi kita di pengawas itu kan ada 6 ya, tapi tampaknya tidak cukup. Yang menambahkan tidak cukup menjadi cukup itu adalah teknologinya. Karena ada kalau teknologi itu komplit gitu ya, maka layanan pengawasan kita, pendampingan kita itu menjadi wahid. Begitu ya Pak. Ya, Ibu Bapak ya, ini kita mencoba juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa kompetensi saja yang sudah kita ketahui 6 itu tampaknya tidak mencukupi. Jadi butuh lagi yang namanya teknologi itu tadi. Kemudian mengenai literasi dan numerasi itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita yang itu kita implementasikan di dalam kegiatan kesehariannya, di dalam menyelesaikan masalah, kemudian menganalisis permasalahan yang ada di sekolah binaan. Baik, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, dilanjutkan lagi. Ya, Ibu Bapak, apa yang saya sampaikan tadi, nanti pada muaranya adalah fungsi kita sebagai pengawas yang kita kenalkan saat ini, itu adalah pengawas fungsinya sebagai pendamping atau coach. Bagaimana mendampingi akademik, kok itu kaitannya dengan guru, bagaimana mendampingi manajerial, kok itu kaitannya dengan kepala sekolah, kalau itu mendampingi kaitannya dengan pembimbingan dan pelatihan, itu bisa kepada guru, bisa kepada kepala sekolah. Baik, dilanjutkan lagi. Ya, dilanjutkan. Lanjut saja. Dilanjutkan.
Mungkin slide-nya lanjut lagi. Ini dilanjutkan lagi. Ini kita bahas nanti berikutnya. Oke ya, dilanjutkan. Masih ada satu slide lagi, yang itu lingkarannya. Lanjut lagi. Ya. Nah, intinya ini, Ibu dan Bapak. Get Your Dream kita itu sebenarnya portofolio yang tadi ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab, ini nanti saya share kepada panitia supaya nanti bisa ditampilkan oleh panitia ya yang di portofolio. Baik, slide satu lagi. Nah, Ibu Bapak ini tadi, ini mengambil benang merahnya ya dari yang disampaikan oleh Pak Agus maupun Bu Diah tadi. Jadi ketika kita mengetahui peta sekolah kita, kemudian kita upayakan menjadi sebuah karya kita, kaitannya dengan tupoksi kita, kegiatannya dengan pendampingan akademik, pendampingan manajerial, maupun BIMLAT, rumah itulah yang letaknya ada di SKP. Nah, di dalam SKP itu, Ibu dan Bapak, kalau kita berpikir untuk diri sendiri, juga untuk teman-teman kita di sekolah, itu tentunya berkaitan dengan pengembangan profesi. Nah, di pengembangan profesi, itu nyambungnya nanti kepada DUPAK. Nah, di teman-teman APSI itu sudah menyusunkan DUPAK-nya itu adalah DUPAK online. Sehingga ketika nanti suatu saat kenaikan pangkat itu sudah tidak lagi manual, tetapi lebih pada digital, maka di teman-teman pengawas itu sudah terbekali. Jadi endingnya seperti itu. Dilanjut lagi, yang terakhir. Ya. Nah, portofolio digital nanti berikutnya akan saya sampaikan ya di sesi tanya jawab, nanti minta izin saya tampilkan. Yang terakhir berikutnya dari satu slide lagi. Nah, Ibu Bapak, itu saja kiranya Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan.